bukti yang cukup dan masuk dalam tahap penyidikan, namun Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma belum ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT menyebut AKBP Fajar diduga melakukan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur dan menjual video kekerasan seksual kepada anak ini ke situs di Australia. AKBP Fajar belum ditetapkan sebagai tersangka karena belum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sebab saat ini mantan Kapolres Ngada nonaktif sudah ditangkap dan ditahan oleh Mabes Polri. Mendapat informasi dari AFP, sudah kita polis, ya. Jadi Hunita meneruskan temuan yang dari AFP. Tentang apa Pak temuan dari AFP? Tadi adanya dugaan kekerasan seksual. Kita belum periksa dia sebagai tersangka. Ya, karena kemarin sudah pada tanggal 20 sudah dibawa ke Jakarta. Berdasarkan informasi sebenarnya ada 3 apa 1 orang? Korban 1 orang, anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kupang mengecam keras dugaan tindakan kekerasan seksual Kapolres Ngada nonaktif. Anggota Polri seharusnya wajib melindungi dan mengayomi masyarakat, apalagi seorang Kapolres. DP3A Kota Kupang meminta korban dan keluarga segera diberi pendampingan sebab bisa menimbulkan trauma seumur hidup. Toleransi apapun terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, terutama kasus kekerasan seksual. Karena apa? Kasus kekerasan seksual ini dampaknya sangat luas pada anak sendiri. Nah, apalagi dilakukan orang yang harus melindungi terhadap anak. Tugas polisi kan mengayomi, melindungi. Nah, harusnya mereka ketika kita ada kasus dan melaporkan ke polisi, kita merasa aman dan nyaman. Anak-anak ini dan keluarganya dilindungi. Kemudian mereka secepatnya mendapat pendampingan. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Rudianto, lalu meminta Kapolres Ngada yang terlibat kasus kekerasan seksual dan narkoba segera diberhentikan secara tidak hormat dan diproses pidananya. Lalu bilang kasus ini telah mencederai institusi Polri dan menurutnya tidak perlu diberi maaf. Saat ini sang Kapolres menurut Lalu sudah menjalani proses hukum. Pornografi ini disebar ke Australia kalau tidak salah. Ini lebih mencoreng lagi citra Polri di dunia internasional. Sehingga perilaku oknum seperti ini tidak ada kata maaf, tapi harus ditegakkan hukumnya. Harus perbuatannya harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Hukuman harus setimpal dengan perbuatan. Sudah dinonaktifkan, sekarang diproses hukum. Sudah diproses hukum, kasih hukuman pemberhentian, mencatan, lalu kemudian dipidanakan untuk diminta pertanggungjawabannya. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Ngada mendesak Polres Ngada untuk melakukan tes urin terhadap seluruh anggotanya usai menyusul kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman. Tak hanya kasus narkoba, AKBP Fajar Widya Dharma juga terjerat kasus kekerasan seksual. Aktivis pemerhati perempuan dan anak mengecam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh polisi yang dinilai seharusnya sebagai pihak yang melindungi anak. Bahkan Lembaga Perlindungan Anak NTT menilai kasus ini bukan hanya kekerasan seksual, tetapi juga perdagangan orang, sehingga polisi perlu mengusut dan memberi hukuman berat kepada semua orang yang terlibat. Terhadap kasus kekerasan terhadap anak, terutama kasus kekerasan seksual. Karena apa? Kasus kekerasan seksual ini dampaknya sangat luas pada anak sendiri.
Nah, apalagi dilakukan orang yang harus melindungi terhadap anak. Tugas polisi kan mengayomi, melindungi. Nah, harusnya mereka ketika kita ada kasus dan melaporkan ke polisi, kita merasa aman dan nyaman. Nah, tetapi ketika oknum yang melakukan hal ini adalah seorang Kapolres, maka itu sudah tentu akan berdampak sangat luas. Lihat, sebenarnya ini juga sebuah modus tindak pidana perdagangan orang. Selain eksploitasi seksual, kejahatan seksual, sebenarnya karena meminta orang lain untuk membawa anak ini, berarti ini kan sebenarnya kan tindakan perekrutan, kemudian melalui pembayaran, ini tindak pidana perdagangan orang. Karena itu kita minta supaya segera diusut dan para pelaku maupun orang-orang yang turut melakukan itu harus dipanggil, diperiksa, dan ditangkap, ditahan agar Divisi Propam Polri masih memeriksa AKBP Fajar Widyadharma yang diduga terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan narkoba. AKBP Fajar telah ditangkap oleh Divisi Propam Polri di Kabupaten Ngada pada 20 Februari lalu. Dari hasil tes urin, AKBP Fajar terbukti positif mengonsumsi narkoba. Sementara itu untuk kasus kekerasan seksual pada anak, pemeriksaan etiknya masih dalam proses. Dalam kasus ini, Fajar diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak dan mengirimkan video aksinya tersebut ke situs porno Australia. Transparansi dan akuntabilitas Polri ini menjadi tanggung jawab Polri kepada publik, maka Polri sangat berkomitmen untuk hal itu. Untuk hasil pemeriksaannya masih dalam proses. Nanti akan kita update melalui Propam seperti hasilnya. Yang jelas bahwa siapapun itu yang melanggar ketentuan akan kita tindak tegas dan undang-undang. Hingga saat ini Mabes Polri belum menetapkan AKBP Fajar Widyadharma sebagai tersangka, baik di kasus narkoba ataupun di kasus kekerasan seksual. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, walau terjerat 2 kasus besar, yakni narkoba dan kekerasan seksual,